Assalamualaikum. Selamat datang di Kata Bijak Official, satu-satunya ruang di mana kata sederhana mampu menyentuh hati yang terdalam. Di sini, kami hadir untuk menemani hari-harimu dengan kutipan, motivasi, kata-kata bijak, kajian Islami penuh ketenangan, dan cinta yang menginspirasi, serta membimbing kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang bukan jawaban panjang yang kita butuhkan, tapi satu kalimat saja sudah cukup untuk menguatkan jiwa yang lelah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak pernah ketinggalan inspirasi harian dari kami. Selamat menikmati sajian kata-kata kami, dan semoga hari ini hatimu penuh syukur dan penuh ketenangan. Sahabat Kata Bijak Official, semoga damai selalu menyertai kita. Mari kita renungkan 10 tanda besar hari kiamat. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tanda-tanda besar sebelum hari kiamat. Dalam ajaran Islam, hari kiamat adalah momen kehancuran total alam semesta dan dimulainya kehidupan akhirat. Menurut banyak hadis syahih, Rasulullah menyebutkan 10 tanda besar al-alamat al-kubra yang akan terjadi menjelang kiamat. Tanda-tanda ini bukan hanya fenomena alam, tetapi juga peristiwa luar biasa yang menandai perubahan besar dalam kehidupan manusia. 10 tanda besar kiamat, Asyra'atu as-sa'ah al-kubra. 1. Munculnya Dajjal, Al-Masih ad-Dajjal. Dajjal adalah sosok pembohong besar yang akan muncul di akhir zaman. Ia memiliki kemampuan luar biasa, menyesatkan banyak manusia, membawa fitnah besar, dan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan diuji oleh Allah dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di akhir misinya. Hadis, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak diciptakannya Adam sampai hari kiamat selain dari fitnah Dajjal. HR Muslim. 2. Turunnya Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan kembali oleh Allah di akhir zaman sebagai bagian dari tanda besar kiamat. Ia akan membunuh Dajjal, mematahkan salib, dan menegakkan kebenaran serta keadilan. Hadis, kemudian Isa bin Maryam turun memimpin umat dengan hukum Islam. Sahih Bukhari. Beliau akan turun kembali ke bumi di dekat Menara Putih di Damaskus, mematahkan salib, membunuh babi, dan membunuh Dajjal. Isa akan menjadi pemimpin yang adil dan membawa kedamaian sejati. Ketiga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa besar, dan perusak yang selama ini terhalang akan keluar dan membuat kerusakan besar di bumi. Mereka akan datang dalam jumlah sangat besar hingga menghabiskan seluruh sumber daya alam. Dua bangsa besar yang terkunci di balik tembok Zulkarnain akan keluar. Mereka akan merusak bumi dengan jumlah yang sangat besar dan tak terbendung hingga Allah binasakan mereka melalui azab langit. Al-Kahfi 94-98. Keempat, terbitnya matahari dari barat. Fenomena kosmik ini akan terjadi mendekati hari kiamat. Setelah itu pintu taubat akan ditutup. Ini menjadi momen penyesalan bagi manusia yang lalai. Hadis, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari barat. HR Bukhari dan Muslim. Keluarnya binatang melata, dabah, dari bumi dabah akan keluar dan bisa berbicara kepada manusia. Ia menandai siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Fungsi utamanya adalah memperingatkan dan menandai umat manusia. Al-Qasas 82. 6. Asap tebal ad-dukhan. Akan muncul asap tebal yang meliputi bumi, menyebabkan penderitaan besar bagi orang-orang kafir dan menjadi ujian bagi orang beriman. QS ad-dukhan 10-11. 7. 3 gerhana besar, 3 longsoran tanah. Akan terjadi 3 kali pembenaman bumi besar-besaran, khusuf. Di timur, di barat, di jazirah Arab, hadis. Kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi 3 khusuf. HR Muslim. Terjadi di 3 wilayah besar, timur, barat, dan jazirah Arab. Ini adalah guncangan dahsyat sebagai tanda perubahan global. 8. Api yang menggiring manusia. Api besar akan muncul dari arah Yaman dan menggiring manusia menuju tempat pengumpulan mahsyar.
Ini merupakan salah satu tanda terakhir menjelang kiamat sesungguhnya. Hadis. Dan akhir dari tanda-tanda itu adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia. HR Muslim. Api besar dari Yaman, api yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya seluruh manusia menjelang kebangkitan. Mahsyar. 9. Angin lembut yang mencabut nyawa orang beriman. Setelah semua peristiwa besar, Allah akan mengirim angin lembut yang akan mencabut nyawa semua orang beriman, hingga tak ada yang tersisa kecuali orang-orang jahat. 10. Penghapusan Al-Quran dan hilangnya ilmu. Menjelang akhir, Al-Quran akan diangkat dari hati dan mushaf, dan ilmu akan lenyap seiring wafatnya para ulama. Hanya kebodohan dan kekacauan yang tersisa. Lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan dada manusia, menjelang kiamat, Al-Quran akan diangkat oleh Allah. Tidak tersisa hafalan di dada manusia maupun di mushaf. Riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah. Al-Quran akan lenyap di malam hari, hingga tidak tertinggal satu huruf pun. Penutup. Tanda-tanda kiamat besar adalah peringatan keras bagi umat manusia untuk kembali kepada kebenaran sebelum terlambat. Rasulullah menyampaikan semuanya agar umatnya sadar dan bersiap dengan amal syaleh. Maka apakah mereka menunggu selain datangnya kiamat secara tiba-tiba? Padahal sungguh telah datang tanda-tandanya. Qais Muhammad 18.